Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Ardiansyah, saya dari kelas 12 4A04. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang proposal rekrutmen. Nah, untuk itu di sini ada dua teman saya nih. Nah, yang pertama itu adalah nama saya Julki Kartiko Haji dari kelompok 9 kelas 12 4A04. Nah, yang kedua saya Ismet Aditya Purba dari kelompok 9 12 4A04. Dan saya akan menjelaskan untuk yang pertama itu tentang proposal rekrutmen Federal International Finance atau FIF. Nah, ini yang pertama proposal rekrutmen Federal International Finance atau yang disingkat dengan FIF. Nah, ini nama-namanya dan di sini sudah ada NIM-nya. Ada saya sendiri Oki Ardiansyah dengan NIM tersebut dan ada Julki Kartiko Haji dan Ismet Aditya Purba. Ini dua-duanya emang banyak duitnya. Ini ada pendahuluan. Di sini pendahuluannya itu pada masa sekarang ini kemajuan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang dan persaingan global merupakan fenomena yang tidak terhindarkan dari dunia industri. Nah, salah satu cara menghadapi persaingan ini adalah dengan cara perusahaan dituntut untuk memiliki karyawan yang kompeten dan memiliki prestasi kerja yang baik. Jadi contohnya itu seperti kayak mungkin perusahaan itu harus mencari karyawan-karyawan yang terbaik mungkin ya. Nah, terus manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi atau organisasi. Peran strategis sumber daya manusia dalam organisasi bisnis dapat dikolaborasi dari segi teori sumber daya. Nah, di sini ada tujuan dari rekrutmen ini adalah untuk mencocokkan antara karakteristik individu dengan persyaratan jabatan yang harus dimiliki individu tersebut dalam memegang suatu jabatan sesuai dengan kepaduan teori sumber daya. Oleh karena itu, proses rekrutmen perlu memperhatikan kesesuaian karakteristik tersebut agar kinerja organisasi dapat ditingkatkan pada masa yang akan datang. Jadi kita merekrut seseorang itu untuk dipekerjakan itu untuk memaksimalkan kinerja perusahaan itu supaya naik gitu. Dari segi pendapatan jadi dia tidak makan gaji buta seperti itu. Terus yang kedua ada tabel nih. Seperti ini populasi dan sampelnya. Yang pertama ada kredit analisa atau CA. Nah, seperti ini angka-angkanya ada 4 di populasi dan sampelnya itu ada 4. Yang kedua ada kredit order clerk atau COC, seperti main COC. Nah, populasinya itu ada 8 dan sampelnya ada 8. Yang ketiga ada field verifier atau FV. Nah, populasinya ada 32 dan sampelnya itu ada 32. Nah, ini sumbernya ini tertera di sini. Nah, terus ada metode penelitian. Yang pertama itu lokasi penelitian. Alasan pemilihan lokasi karena PT FIF merupakan salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia dan mempekerjakan banyak karyawan yang terus bersaing dengan perusahaan lainnya untuk menguasai pasar. Nah, yang kedua itu ada populasi dan sampel. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada Departemen Kredit PT Federal International Finance atau FIF cabang Pekanbaru yang berjumlah sebanyak 44 orang. Nah, yang kedua itu dalam penelitian ini metode pengambilan sampel dengan menggunakan metode sensus, yaitu pengambilan sampel yang diambil dari seluruh jumlah populasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di sebelahnya. Nah, ini yang ketiga ada jenis dan sumber data. Yang pertama ada data primer, yang kedua itu data sekunder. Nah, data primernya itu data yang penulis peroleh dari PT Federal International Finance atau FIF cabang Pekanbaru secara langsung melalui wawancara dengan pedoman kuesioner yang telah dipersiapkan. Nah, yang kedua itu ada data sekunder, data yang penulis peroleh dari perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi seperti sejarah PT Federal International Finance cabang Pekanbaru, struktur organisasi, perincian tugas karyawan, dan jumlah tenaga kerja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan lagi materi yang udah dibaca dengan kawan saya
Oki Ardiansyah. Saya akan membahas tentang teknik pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara ada dua, yaitu kuesioner atau angket dan wawancara. Pada penjelasan kuesioner ini, yaitu mengadakan daftar pertanyaan yang tertulis, dilengkapi dengan alternatif jawaban kepada karyawan yang terpilih menjadi sampel guna mengetahui rekrutmen karyawan. Jadi pada kuesioner ini nanti kita seperti buat pertanyaan gitu loh, bagaimana kira-kira di perusahaan ini tuh, di perusahaan yang sedang dia bekerja itu, apa dia merasa nyaman atau bagaimana, macam-macam yang nanti akan dibuat pertanyaannya. Lalu yang kedua, wawancara. Pada wawancara bisa dipakai secara langsung dengan pimpinan perusahaan, terutama bagian personalia dan staf-staf yang berkaitan dengan objek penelitian, guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pada wawancara ini kita mewawancarai gitu langsung pada pemimpinan pusat, agar kita juga bisa mendapatkan info-info yang akurat dan tepat. Oke, selanjutnya ada analisa data. Setelah data terkumpul, dikelompokkan menurut jenisnya, kemudian disajikan dalam bentuk angka-angka menggunakan teknik statistik, deskriptif, dan persentase. Kemudian penulis menggunakan analisa deskriptif, yaitu menggunakan suatu cara menganalisa yang dilengkapi uraian-uraian. Analisa deskriptif merupakan analisa data yang lebih banyak hendak, yaitu melakukan wawancara langsung dengan pemimpin perusahaan, terutama bagi bagian personalia dan staf-staf yang berkaitan dengan objek penelitian, guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan, menggambarkan fakta sebagaimana adanya. Jadi dengan data kita berharap dapat memperoleh informasi yang akurat serta tepat. Oke, selanjutnya pada kajian pustaka ada rekrutmen. Pada rekrutmen ini yaitu untuk mencari individu yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan. Untuk lebih jelasnya ada beberapa ahli yang mengartikan dengan rekrutmen. Rekrutmen adalah proses pencarian, menemukan dan menarik para pelamar yang kapabel untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi atau juga pada perusahaan kita. Pada rekrutmen ini baru mencari para pekerja-pekerja yang unggul, bukan hanya menginginkan bekerja saja, tapi diharapkan juga bekerja dengan loyalitas, senang hati, dan juga bisa berguna bagi perusahaan agar perusahaan kita juga dapat berkembang. Oke, untuk selanjutnya ini ada beberapa proses rekrutmen dan seleksi menurut Sri Budi Cantika Yuli 2005 nomor 50, yaitu ada tahap perencanaan dan peramalan kerja, tahap identifikasi, pelamar melengkapi formulir lamaran, melakukan tes kecerdasan umum, melakukan tes kecakapan, melakukan tes bakat, melakukan tes kepribadian, lalu tes kesehatan, wawancara, dan menentukan diterima atau ditolak. Nah, inilah tahap-tahapan yang biasanya ada di perusahaan pada saat rekrutmen atau pencarian calon karyawan baru. Oke, next yaitu ada konsep operasional dan teknik pengukuran. Pada konsep operasional ini, untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menjalankan istilah-istilah yang digunakan dalam penyusunan proposal ini, maka kami menggunakan karakter konseptual yang menggunakan konsep dari Sri Budi Cantika Yuli yang kita bahas tadi sebelumnya. Yang kedua ada teknik pengukuran. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skor jawaban responden dalam penelitian ini terdiri atas 5 alternatif jawaban yang mendukung variasi nilai yang bertingkatan dari objek penelitian melalui jawaban pertanyaan yang diberi nilai 1 sampai dengan 5.
Oke, pada slide ini kita melihat tabel, di mana tabel ini adalah tabel skor jawaban responden. Ada alternatif jawaban, di mana kita buat beberapa respon-respon dari beberapa karyawan. Ya, bisa dicek aja yang sangat setuju atau sangat baik, terdiri dari 5 skornya, setuju 4, kurang setuju atau kurang baik 3, tidak setuju atau tidak baik 2, sangat tidak setuju atau sangat tidak baik ada skor 5, ada skor 1. Oke, selanjutnya kesimpulan. Pada kesimpulan kali ini, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memperoleh kesimpulan yaitu di mana dalam penelitian ini responden menganggap pelaksanaan rekrutmen pada PT Federal International Finance atau FIF di Pekanbaru dapat dikatakan pada kategori baik, di mana tujuan variabel rekrutmen yang meliputi penentuan jumlah dan kualifikasi calon, pengisian data formulir lamaran, pelaksanaan tes kecerdasan, pelaksanaan tes bakat, pelaksanaan tes wawancara, pelaksanaan tes kesehatan, dan penilaian hasil diterima atau ditolak mendapatkan tanggapan baik dari responden. Oke, kemudian ada sarannya di sini ada berdasarkan hasil penguraian dan penjelasan, maka dapat diberikan masukan berupa saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat berikut. Kondisi calon pelamar dalam proses rekrutmen perlu lebih diperhatikan oleh perusahaan demi kelancaran aktivitas perusahaan, di mana di sini perusahaan perlu meningkatkan standar pendidikan bagi calon karyawan. Nah, pendidikan itu yang kita tahu pasti sangat penting banget ya, apalagi untuk kemajuan perusahaan itu sendiri. Lalu dikarenakan masih banyak karyawan yang dianggap masih mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, dalam pelaksanaan tes kesehatan hendaknya dapat disediakan ruang yang lebih luas agar calon karyawan dapat merasa nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julika Kartiko Haji dari kelompok 3 kelas 12 4A04. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman saya yang sudah saya kumpulkan dari WA grup kelas, yaitu dari pertanyaan dari teman saya Bella Sagita yang pertama. Di sini Bella Sagita bertanya, apakah ada cara lain untuk mengumpulkan data selain menggunakan teknik kuesioner dan wawancara? Sebenarnya cara lainnya itu ada beberapa cara lain, yaitu dengan mengumpulkan data operasional dan pengukuran. Sebenarnya dari cara lain itu sudah dimasukkan ke dalam cara sistem rekrutmen yang kami cari dan analisa, itu sudah masuk dalam proses penilaian dan seleksi dari Sri Budi Cantika Yuli, yaitu tahap perencanaan dan peramalan kerja dan tahap identifikasi. Ada tahap pelamar melengkapi formulir lamaran, ada melakukan tes kecerdasan umum, melakukan tes kecakapan, dan melakukan tes bakat, tes kepribadian, tes kesehatan, wawancara, dan menentukan diterima atau ditolaknya. Dengan cara lainnya itu yaitu konsep operasional dan teknik pengukuran. Kalau teknik konsep operasional itu yang digunakan Sri Budi Cantika, dan cara lainnya itu pengukuran dengan cara skor jawaban responden, yaitu alternatif jawaban dan menggunakan skor. Jika skornya semakin besar, itu peluang untuk diterimanya semakin bagus, dan jika semakin kecil skornya, itu mungkin penerimaannya itu semakin semakin tidak, pokoknya ya peluang untuk diterima itu kecil gitu. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya yang bernama Sabto Widianto. Di sini teman saya Sabto Widianto bertanya, tindak lanjut apa yang akan kalian lakukan jika data pelamar diretas oleh hacker yang digunakan untuk tindak kejahatan? Dari sini saya sudah analisa juga bahwa aplikasi rekrutmen pada perusahaan kami ini tidak mungkin bisa diretas oleh hacker atau siapapun, karena sudah menggunakan keamanan yang bagus dan terpercaya. Jadi untuk
kemungkinan penyerangan hacker itu estimasinya 0% karena keamanan kita sudah bagus dan tidak mungkin diserang oleh hacker. Nah, itu saja yang bisa saya jawab dari teman saya Sabto. Dan saya akan menjawab lagi dari teman saya bernama Pinky Oktaviani. Di sini teman saya Pinky Oktaviani bertanya, coba tolong sebutkan dan jelaskan konsep operasional dan teknik pengukuran. Konsep operasional ini ada di bagian slide di C. Konsep operasional dan teknik pengukuran itu yang pertama itu konsep operasional itu untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menjalankan istilah-istilah yang digunakan dalam penyusunan proposal ini. Maka kami menggunakan rangka konseptual yang menggunakan konsep dari Sri Budi Cantika Yuli, yaitu ini konsepnya. Dan yang kedua itu teknik pengukuran. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert, yaitu skor jawaban responden dalam penelitian ini terdiri dari atas 5 alternatif jawaban yang mengandung variasi nilai-nilai bertingkat dari objek penelitian melalui jawaban pertanyaan yang diberi nilai 1 sampai dengan 5, yaitu ini tabelnya, skor jawaban responden. Itu ada alternatif jawaban dan skor. Yang paling besar itu ada sangat setuju, sangat baik itu 5 skornya, setuju baik itu 4 skornya, kurang setuju kurang baik itu 3, tidak setuju tidak baik itu 2, sangat tidak setuju sangat tidak baik itu 1. Gitu. Dan saya akan menjawab juga pertanyaan dari Muhammad Fauzi, teman saya. Di sini teman saya Muhammad Fauzi bertanya, ada berapa proses perekrutan yang seleksi lalu disebutkan. Di sini ada 10 proses dan seleksi. Yang pertama itu tahap perencanaan dan pelamaran kerja, dan kedua tahap identifikasi, ketiga pelamar melengkapi formulir lamaran, dan keempat melakukan tes kecerdasan umum, dan kelima melakukan tes kecakapan, dan keenam melakukan tes bakat, dan ketujuh tes kepribadian, 8 tes kesehatan, 9 tes wawancara, dan 10 menentukan diterima atau ditolaknya. Itu. Ini adalah beberapa proses perekrutan dan seleksi, yaitu ada 10 itu dari dari konsep Sri Budi Cantika Yuli. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan dosen. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. English girl named Fiona, African girl Adiola, body yoddy shaped like cola. Back up, here come closer. Vida loca, bullet high as a kite, never sober. Shit Python, hit him with a cobra. Free up my bro Casanova. Free my bad man persona, bad man alone can control her. Sorry, your sis got bent over. Pushing my hood to Anaconda. Have you seen the state of her body? If I beat it out wearing a Johnny Adiola, wanna roll with a geezer. You see me on the lifestyle, sweetheart. Actually, I don't give a shit. I'm a rapper now, might as well live in it. You smoke up in my hotel, bill in it. You can do what